Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhammadin tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, bersyukur Allah yang kembali berkenan untuk menyatukan kita di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan berkenan untuk mencatat upaya kita ini sebagai bagian dari bahagia kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan insyaallah. Allahumma amin. Baik, Bapak sekalian, temanya apa ini? Mas Afi menyerahkan kita jadi ngobrol saja. Ada usulan tema ngobrol. Kalau tidak ada, saya akan bicara masalah puasa. Jadi untuk puasa itu ada, saya bagi jadi dua. Puasa secara umum dan fadilahnya macam-macam. Nanti puasa Ramadan khusus akan kita bahas bulan menjelang Ramadan. Baik, kita akan bahas puasa saja. Jadi begini Bapak sekalian, di antara ibadah yang syariat itu kita lakukan, ada ibadah yang sangat istimewa dalam pandangan Allah, yang tidak ada tandingannya. Kalau dilihat dari aspek ibadahnya dan pahalanya, yaitu puasa. Kenapa? Ada hadis Bukhari, Muslim, Nabi bersabda begini, kullu amali ibni Adam al-hasanatu tudha'afu bi asri amthaliha ila sab'ati mi'atin. Kata Nabi, setiap amal ibadah hamba Allah itu kebaikannya dilipat gandakan 10 maksimal 700 kali pada jam. Allah katakan, hadis qudsi, kecuali puasa saja. Kenapa Allah katakan anak saya akan memberikan pahala? Pahalanya berapa? Ini tidak ada tandingannya. Maka itu suatu saat ada salah sahabat Abu Umamah datang kepada Nabi untuk menasihat begini, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni bihi, perintahkan aku untuk melakukan ibadah satu saja yang apabila aku lakukan aku dapat pahala banyak. Nabi berusaha langsung, alaika bisawmi fa innahu la matal. Puasa ada, ini puasa tidak ada tandingan, desimal. Karena kalau sedekah sholat itu yang lainnya kelipatan maksimal 700 tapi ini tidak ada. Banyak sekali kalau puasa benar. Maka puasa itu paling banyak sekali contohnya. Kalau katakan asyam jinnah, puasa itu perisai yang membalik kita dari api neraka. Kalau mengatakan kursi lisai farhatan ya rahum, setiap orang puasa itu dapat 2 kebahagiaan dijamin. Apa itu? Pertama, indah fitri. Pertama yaitu ketika berbuka. Saat buka itu bukan saja dia dapat makan selama air haus, tapi saat buka itu ada masa di mana kalau kita agak kantor itu pasti bukan jaminan Allah. Hadisnya mengatakan lisya ini dakwatun la turaddu inda fitri. Bagi yang puasa itu ada masa bukan enggak tolak saat ada buka. Selama puasa mustajab ya, bukan enggak tolak. Kedua, wabit bafarhatun inda rabbi. Kebagian dua yang akan menjamin ketika ketemu Allah. Kenapa? Pahalanya ada apanya? Di samping itu di surga itu Allah siapkan satu pintu khusus untuk puasa, namanya royal. Puasa pintu khusus di surga untuk puasa royal. Allah menambahkan fa'idha takhalu, kalau orang puasa sudah masuk lewat itu ditutup selamanya.
Itu penghormatan bagi yang puasa. Nah, itu puasa. Namun puasa yang akan mendatangkan pahala besar-besar tadi, itu syaratnya puasa kita benar. Puasa benar itu apa? Puasa benar itu puasa yang total, bukan yang parsial. Maksudnya puasa itu kan artinya menahan. Yang sering dipahami kan puasa itu menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berurusan istri, tidak hubungan sama istri sampai mulai fajar sampai maghrib. Itu yang dipahami masyarakat banyak. Tapi tidak, puasa itu sudah sah, tapi belum tentu pahalanya. Nah, puasa itu yang benar total, artinya dengan puasa kita harus menahan diri untuk tidak melakukan syahwat kita, syahwat dari semua anggota badan kita. Ya syahwat perut kita dengan minum, syahwat lisan kita, nggak berbohong, cara mata kita, semua. Coba pada orang puasanya hanya parsial, hanya tidak makan minum, tapi syahwat lisan tidak pernah dibohong, syahwat mata yang berlihat yang buru-buru, mendengar itu akan ada. Nah, dikatakan begini, man lam yada qawla zuri wal amal bihi falaisa lillahi hajatun min ayyada ta'am wasara. Orang puasa tapi tidak mampu menghilangkan kata dusta, bohong, maka Allah tidak menurunkan, tidak diberi. Maka pesan Allah itu, pesan Nabi itu kalau puasa begini, wa idza kana yaumu shabi'atikum, kalau kalian sudah biaya puasa, pesan Nabi pertama, fala yarfud, jangan pernah berkata kotor, rusak ini. Kedua, wala yafsuk, jangan berbuat maksiat, rusak. Kemudian wala sok, jangan membuat gaduh, buat orang tidak damai, rusak. Kemudian wa insya Allah, kalau ada orang mencacinya, mencelanya, oh tahu atau mengajar ketika hendaknya mengatakan ini mengurus sukses dan puasa ini, artinya nggak mau berkata kotor, berbuat fasik, membuat gaduh, mencaci, mencela, semua rusak. Itu puasa yang benar. Maka hati-hati kalau puasa itu kita harus pastikan kita terhindar semuanya itu, karena banyak tercuri puasa banyak, terutama medsos. Medsos nge-share yang bohong, melihat YouTube yang benar, itu akan merusak TV. Jangan pastikan, karena bisa mencuri pada puasa kita, rusak semuanya. Itu puasa yang benar, yang karena akan dapat puasa. Puasa itu Bapak sekalian, kalau dilihat dari aspek hukumnya, ada 4 macam puasa. Apa? Pertama, puasa hukumnya wajib, mengikat setiap kita. Kedua, puasa hukumnya sunnah. Ada puasa hukumnya haram, puasa ibadahnya haram. Tapi ada puasa yang hukumnya makruh, terlarang tapi nggak sampai haram. Nah, yang wajib itu ada 3 puasa wajib itu. Pertama, puasa wajib yang wajibnya karena kedatangan bulan Ramadan. Itu wajib, setiap kita wajib puasa mengikat. Suratnya, dalilnya surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal Qur'an, kata faman syahida minkum syahra falyasum. Siapapun dari kalian melihat, mendatangi, menyaksikan ada orang wajib berpuasa. Ini puasa wajib 1 bulan penuh. Itu 9 hari. Yang kedua namanya puasa nadar. Orang bernadar kalau Allah menyebut Ramadhan percaya, saya bernadar puasa Senin Kamis 3 bulan. Itu wajib. Namun nadar itu tidak sunnah. Nadar itu makruh, maka nggak usah nadar. Kenapa makruh? Karena nadar itu sama saja ingin dapat dari Allah, tapi dengan syaratnya Allah kalau mau sembuhkan jangan puasa. Kalau mau nadar, maka nggak boleh nadar, nggak sunnah, makruh. Tapi kalau nadar jadi wajib. Dilanggar kena denda, apa namanya? Itu puasa wajib. Yang ketiga, puasa wajib karena kafarah. Kafarah itu karena ada denda atas pelanggaran. Misalnya kita sumpah untuk memuji saudara ternyata nggak bisa, wajib bayar kafarah puasa kita. Orang misalnya melanggar dengan
hubungan suami istri di akhir Ramadan itu dosa batal kafarah. Benar, puasa juga betul-betul ini wajib. Ini puasa wajib 3. Yang kedua puasa sunnah. Sunnah itu perintah ya, bukan nggak apa-apa, perintah. Dan sunnah itu pahalanya besar. Berdasarkan sunnah Allah, mengampuni dosa, menyempurnakan puasa wajib yang nggak sempurna. Apa? Pertama, yang paling berat, yang paling baik puasa daud. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Terberapa? Ini akan mengatakan pada 3 Abdul Siam ini puasa yang paling baik setelah Ramadan puasa. Sum yauman wa akhirnya puasa hari 1 hari dan puasa hari berikut. Puasa terbaik dalam Ramadan. Kedua, puasa 3 hari setiap hari. Ini nilainya sama puasa 1 tahun. Nah, puasa ini diwasiatkan Nabi agar kita tidak meninggalkan sampai mati. Minimal 3 hari setiap bulan puasa. Nabi mengatakan dalam sebuah wasiatnya kepada Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, "Awsani Rasulullah bi'alatin anna ada unatan." Nabi itu wasiat kepada 3 perkara sunnah agar aku nggak tinggal sampai mati. Di antara puasa 3 hari. Kapan ini puasa ini harinya? Waktunya bisa memilih. Bisa di awal bulan 1, 2, 3, bisa tengah bulan ayam lebih 13-14, bisa akhir bulan 26, 27. Yang penting 3 hari berurutan. Cuma kita sering hanya paham ayam lebih saja. Bukan, ayam itu satu pilihan saja. Bahkan kita nggak bisa ayam lebih juga memilih saja. Kan berita tasrik haram. Maka nanti puasa ukurannya ya 1, 2, 3. Ada hadisnya soal ini. Jadi Aisyah adalah hadis Nabi perintahnya terhadap seorang wanita yang mau mengadat. Akan mengadat, ya Aisyah, apakah Nabi itu puasa 3 hari 3 bulan? Jadi tiap bulan 3 hari. Oh iya, kapan itu? Terserah dia. Kadang awal, kadang tengah, yang penting. Ini puasa pahalanya sama 1 tahun. Dan ini pesannya jangan sampai 3 hari. Kemudian puasa sunnah berikutnya adalah puasa Senin dan Kamis. Nabi sama sering. Ketika ditanya apa Nabi kok puasa Senin Kamis, Nabi mengatakan dah kayauman tu'radul amal. 2 hari itu hari di mana amal-amal kita dapat oleh Allah. Dan aku suka kalau saat amal berapa aku dan puasa. Itu alasan Nabi kenapa puasa Senin Kamis. Puasa berikutnya ada puasa 6 hari bulan Syawal. Yang mengikuti Ramadan. Hadis Muslim sahih yang mengatakan man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasawdani. Siapa yang puasa Ramadan diikuti dengan puasa 6 hari bulan Syawal, ibaratnya adalah puasa 1 tahun penuh paling banyak. Nah, puasa Syawal ini aturannya tidak harus berurutan. Boleh nggak berurut? Yang penting bersama. Mungkin ambil jalan komisnya saja nggak apa-apa. Dan boleh juga sebelum menuntaskan qadha Ramadan. Karena ada kesalahan pahaman yang wajib kan awal enggak. Wajib itu kalau masih belum berpuasa boleh ditakhirkan. Nabi itu hajinya tahun 10 Hijrah, sebelum haji melakukan umroh sunnah 4 kali yang dilakukan sebelum haji beribu. Nah, kalau seorang ibu misalnya kok utang Ramadan banyak, kalau mengkodok sholat takut ya mau lagi, mungkin nanti sunnah dulu berkodok ya nanti. Aisyah itu pernah mengkodok Aisyah sama kodok panjang waktunya sampai sahabat. Yang penting niat boleh untuk mengamalkan puasa sunnah. Berikutnya puasa kedua ada puasa hari Arafah. Jadi bukan puasa Arafah, puasa hari Arafah. Bukan puasa Arafah. Kenapa? Puasa ini tidak ada kaitannya dengan buah Arafah. Ada kaitannya. Kenapa? 3 alasan. Pertama, Nabi itu telah menyunahkan puasa hari Arafah sejak tahun 2 Hijrah. Namanya puasa Arafah. 2 Hijrah di 2 tahun langsung puasa dengan sahabat. Sementara haji di mana itu ada wukuf Arafah itu baru dikenalkan tahun 6 Hijrah. Artinya Nabi puasa dengan namanya puasa belum kenal Arafah. Yang pertama.
Dzulhijjah awal bulan penetapannya itu nggak ada wahyunya. Ini istilah ulama bisa beda-beda dan jadi beda-beda. Nah, kalau nanti kita puasa hari Arafah ikut hukum di Saudi, teman-teman Dzulhijjah beda, berarti kita puasa sebelumnya tanggal 8 baru puasa tanggal 19. Apalagi kalau ternyata ada negara yang Dzulhijjah lebih awal dari Saudi. Sehingga kalau Saudi hukumnya tanggal 9, mereka harus 10 Dzulhijjah. 10 itu haram puasa tengah hari. Itu. Kemudian ketiga, di dalam bahasa Arab itu dibedakan antara Arafah dan Arafat. Nah, puasa ini sebutannya puasa hari Arafah, pendek, ain rofak, mantul. Artinya apa? Puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi kalau tempat padang di mana itu bukan Arafah tapi Arafat panjang. Maka Bapak itu sudah baca itu tentang padang Arafah itu dalam surat yang kedua ayat 198. Fa'idha arafatun Arafat. Kalau kalian tergelar dari Arafat bukan Arafah. Sehingga kalau kita di Mekah itu dia tunjuk tempat hukum itu bukan Arafah tapi Arafat. Nah, puasa bukan puasa Arafah tapi puasa Arafah. Sehingga nanti kalau misalnya tahun ini mungkin nggak haji karena ada corona ini, mungkin nggak haji nanti hubungkan negara. Puasa ada nggak? Haji nggak ada, kan nggak ada, nggak boleh haji. Puasa juga, kenapa? Ini puasa tanggal 9 Dzulhijjah bukan puasa buku. Nah, maka kalau kita puasa itu jangan nunggu kapan buku, tapi kapan tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini puasa ini menghapus 2 tahun dosa. Yang harus 1 tahun, yang ada 1 tahun. Ada muslim, yukab bersantai, kopda, ini puasa hari Arafah. Kemudian puasa berikutnya yang disebutkan puasa Tasu'a dan Asyura, tanggal 9 dan 10 Muharram. Ini menghapus dosa 1 tahun sebelumnya, yaitu puasa Tasu'a, Asyura, puasa 9 sebelum Muharram. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu puasanya tanggal 10 saja Asyura saja dan sahabatnya. Nah, tapi kemudian karena puasa ini ternyata orang-orang Yahudi di Madinah itu puasa juga. Nabi tahu, tanya, kenapa kalian puasa tanggal 10 Muharram? Mereka jawabnya, Muhammad, tanggal 10 ini Nabi Musa selamatkan Allah dari kerajaan Firaun. Untuk itu kami puasa karena Nabi mengatakan kepada Muslim, lain bagi itu ila qabilin la asumantasih. Kalau begitu, kalau umur panjang tepat kita akan puasa 9 dan 10. Jika puasa ini sunahnya 9 dan 10. Boleh satu hari, boleh 1 hari 10, per 2 hari 9 dan 10. Ini puasa Tasu'a dan Asyura. Itu puasa sunat yang disunahkan untuk kita kerjakan. Nah, kalau kita sering kenal ya, dalam Islam itu ada ketentuan dalam surat 9 ayat 36, bahwa bulan itu ada 12. Tapi 12 itu ada yang lebih 4 bulan haram bermulia. Apa yang bulan haram itu? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi Rajab sendiri meloncat bulan itu bulan. Kenapa dikatakan bulan haram? Karena bulan ini semua ibadah pahalanya dilipat gandakan, lebih banyak dari saat Ramadan di sana. Tapi juga dosa juga dilipat gandakan ancaman. Nah, untuk 4 bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram itu yang ada puasa khususnya hari 2, Dzulhijjah, Muharram. Rajab dan Dzulqa'dah ada puasa khusus. Rajab itu ada puasa khusus. Hadisnya semuanya masuk. Tapi puasa boleh, tapi puasa bukan biasa, Senin Kamis. Tapi puasa khusus jatuh Rajab, semua tidak ada. Sama Dzulqa'dah, yang ada Dzulhijjah dan Muharram. Dzulhijjah 9 hari, Muharramnya 2 hari. Itu untuk puasa khusus. Nah, puasa sunnah berikutnya adalah puasa mutlak namanya. Artinya apa? Kalau kita itu suatu hari ingin puasa mendarat, silakan, boleh. Sama salat mutlak itu ada. Misalnya kita baca maghrib sampai isya, sholat sampai isya. Puasa mutlak kan Nabi itu begini.
Suatu saat pernah datang kepada istri Aisyah. Aisyah, adakah yang bisa kita pakai sarapan siang itu dan terbit matahari? Enggak ada. Kalau itu puasa saja. Puasa karena puasa mutlak sunnah. Maka kita mungkin suatu hari malas makan puasa saja maksudnya. Meskipun di siang hari kita perlu niat, yang penting belum makan dulu sebelumnya. Itu puasa sunnah. Nah, itu puasa yang sekali lagi disunahkan untuk kita. Nah, ketiga ada puasa yang haram. Haram ini puasa itu haram. Apa itu? Pertama, puasa sunnahnya seorang wanita dengan tanpa izin suaminya, sementara suaminya ada. Maka kalau seorang wanita itu puasa sunnah, puasa batal wajib loh. Hadisnya sahih dan mengatakan la yahillu fil mar'ati antasuma wa zawjuha syahidun. Kata Nabi, enggak halal bagi wanita puasa sementara suaminya ada tanpa izin. Itu puasa haram. Yang kedua, puasa haram itu puasa hari yang diragukan. Namanya puasa. Yaitu kapan? Tanggal akhir Sya'ban, ketika diragukan besok Ramadan atau Ramadan. Maka kalau nanti kita akan Sya'ban nanti, kok pada akhir Sya'ban para ulama menentukan Ramadan karena menentu. Akhirnya besok Ramadan belum ragu-ragu haram puasa. Nabi mengatakan man shoma al-yawma alladhi syukka fihi faqad ashara al-qasul. Orang puasa di hari yang diragukan masuk Ramadan maka haram maksiat. Kalau ternyata Ramadan besok kodok kan? Karena puasa itu harus pasti nggak boleh besok masuk harus pasti ragu-ragu haram. Itu puasa haram. Puasa haram berikutnya puasa 2 hari raya Id, Fitri atau Adha. Itu karena itu hari makan minum nggak boleh. Jadi tanggal 10 Dzulqa'dah atau 1 Syawal haram puasa. Berikutnya yang haram puasa hari-hari tasrik. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu hari makan minum. Jadi kita punya 2 hari raya, Idul Adha, Idul Fitri. Idul Adha itu hari raya itu artinya apa sih? Hari yang kita sudah senang-senang. Maka kita nggak puasa, wajib makan minum, senang-senang. Juga kita bisa makan minum. Nah, hari raya Idul Adha itu lebih mulia. Idul Adha. Karena Idul Fitri itu kan senang-senangnya berapa hari? Nggak puasa berapa hari? 1 hari saja. Di kemarin kayak Ramadan bisa bersama. Idul Adha wajib nggak puasa 4 hari senangnya. Tanggal 10, 11, 12 akan lebih mulia. Maka mestinya cuti Adha itu udah panjang. Nah kita bibitnya panjang cutinya. Sama aja sebenarnya karena lebih mulia Adha. Itu tentang puasa yang haram ya. Idul Fitri, Adha dan Ayat Tasrik. Nah puasa juga haram sebetulnya. Yaitu apa? Puasa bid'ah. Apa itu? Puasa yang nggak ada dasarnya. Contohnya puasa 1 Ramadan, puasa nisfu Sya'ban, puasa 12 bulan karena ini nggak boleh. Karena ibadah itu hanya mencontohkan, nggak contohnya nggak boleh kita pada. Kita ibadah kalau cerita jadi saya mau ikhlas, mau mencari, mau ikhlas ini, mau wajibnya sholat 6 kali sehari boleh? Nggak boleh. Karena ini kita sama puasa khusus hari tertentu nggak boleh. Itu puasa haram. Kemudian puasa haram juga puasa tapi dengan menjalankan kewajiban. Jadi begini, ada satu hadis palsu yang sering dijadikan dasar. Apa itu? Ada hadis naumatus shaimi shadiqul palsu ini. Tidurnya puasa, orang tidur puasa itu ibadah lain. Jangan puasa takut merasani tidur karena juga ya. Dosa mana ini? Itu puasa yang haram. Itu puasa. Ada puasa makruh. Makruh itu dilarang, nggak disuruh mau. Apa? Pertama, mengkhususkan Jumat sendiri untuk puasa atau Sabtu sendiri untuk puasa. Nggak boleh. Karena kan Jumat hari mulia puasa aja nggak boleh. Tapi kalau sebelum puasa nggak puasa. Atau kebetulan hari itu hari yang puasa.
Arafah Jumat, Asyura Jumat, itu nggak masalah. Tapi kalau mau khususan itu makruh, dilarang. Kedua, puasa misal. Apa itu? Menghubungkan dua hari puasa Ramadan. Misal Ramadan nggak boleh, kan nggak lapar, langsung aja nggak boleh. Dilarang. Ketiga, puasa dahar. Puasa 1 tahun penuh, meskipun mampu nggak boleh. Puasa yang berarti daun saja, 1 tahun penuh nggak boleh puasa. Ada sahabat ingin puasa dilarang. Itu puasa. Nah, untuk puasa-puasa ini ada aturannya ya. Karena ibadah untuk syarat sahnya dua, syarat sahnya. Apa itu? Syarat sah puasa itu dua. Pertama niat. Niat itu menentukan pahala, menentukan ibadah. Artinya apa? Salah niat salah ibadah. Kalau kita misalnya kita mau sholat duhur, walhasil belum wudu, sama wudu, kenapa? Ingin seger saja, enggak. Kita misalnya kasih orang, baca orang ini minum khamr, arak ini. Tanya, ini nggak mau, kenapa nggak suka, nggak ibadah? Niatan karena Allah melarang itu. Dan ada karena apa ibadah itu karena Allah karena ibadah. Kita misalnya mau zakat aja, kenapa? Zakat akan dikatakan ada peramal, nggak ada ibadah karena perintah Allah. Yaitu, kita bekerja ini kalau karena bekerja karena ibadah uang nggak ibadah. Kerja karena Allah perintahkan, kerja akan ada uang. Nah, itu lah. Jadi niat itu menentukan. Puasa sama, puasa kenapa? Karena perintah puasa. Nah, cuman niat puasa itu dibedakan antara puasa wajib dan sunat. Kalau wajib itu niatnya harus di malam hari sebelum subuh. Nabi mengatakan man lam yubayyin siam wala shoma. Yang belum niat puasa wajib di malam hari puasa. Untuk itu, untuk Ramadan itu kesalahan niat itu biasanya hanya di waktu hari pertama saja. Kenapa? Misalnya begini, di akhir apa nanti ketika tidur pada Isya belum ada informasi sebelum Ramadan, jadi ke Isya kita tidur di akhir Sabat belum ada ketentuan Ramadan besok. Tiba-tiba kita bangunnya subuh, dikasih tahu tadi malam Ramadan karena tahu subuh basah, kotor. Dan kita nggak boleh jaga-jaga harus pasti. Nah, maka itu kesalahan. Tapi untuk Ramadan berikutnya kira-kira salah nggak salah? Karena niat itu nggak perlu diusahakan di hati. Orang kalau sahur niatnya apa? Otomatis puasa. Tapi nggak mungkin kalau nggak niat bisa puasa, otomatis. Tapi ke awal bisa salah. Itu niat. Berikutnya kalau niat puasa sunnah boleh siang hari ya. Kalau wajib nggak boleh. Maka kalau Nabi tadi sudah lewat masuk ke matahari, nggak ada makan puasa itu. Maka kalau suatu saat kan itu malas makan, sudah jam 7 langsung yang puasa sudah langsung apa? Sinar kemis apa? Sunnah. Itu pertama. Kedua, syarat puasa itu yaitu di waktunya. Puasa itu siang hari. Kapan? Mulai terbit, terfajar, sampai terbit matahari. Maka kalau udah subuh makan berarti nggak sah. Sebelum maghrib makan nggak sah. Itu syarat. Nah, tapi kesempurnaan puasa itu dengan pahalanya itu kalau kita ikut sunnah-sunnah. Apa? Pertama, makan sahur, jangan pernah nggak sahur. Pesan Nabi dari Bukhari Muslim, tasahharu fa inna bis sahuri barakatan. Sahur kalian karena berbarokah. Tidak apa kalau nggak sahur banyak barokahnya. Nah, sahur itu aktivitas makan dulu. Waktunya kapan? Waktunya waktu sehat. Waktu sahur itu ada beberapa. Pertama, setelah lewat tengah malam sampai subuh. Kedua, sepertiga malam sampai subuh. Sehingga apa orang itu kalau misalnya bapak tarawih, kemudian mengantuk, saya malas bangun malam lah, sahur sekarang. Nggak sahur itu makan malam. Nah, sahur itu di waktu akhir malam. Maka nggak bisa sahur pada saat tarawih itu nggak sahur makan malam. Yang itu sunnah. Sunnah kedua, sahur itu sunnah ditakhirkan. Kapan akhir waktu sahur itu? Akhir waktu sahur pada subuhnya. Kalau di kampung itu imsak namanya. Imsak itu artinya apa? Berhenti makan minum.
Tapi kita imsak itu sebelum waktunya ada takdir itu masih boleh sahur. Jadi sahur itu akhirnya waktu adzan, waktu datang subuh. Nabi itu punya dua muadzin. Pertama Bilal Rabah, itu adanya perlu sekali. Kedua Ibnu Maktum, Abdullah bin Maktum, itu adanya waktu subuh. Nabi mengatakan, "Idza sami'tum bilalan yu'adzinu fakulu wasrabu." Kalau kalian mendengar adzan Bilal, makan sahur kalian. Karena sebelum pun sampai kalian mendengar Abdullah adanya subuh saja. Maka sekali lagi itu akhir waktu salat sunnah akhir. Maka itu Nabi mengatakan begini, pernah nggak sengaja ya, kata Nabi hadisnya riwayat Hakim dalam Mustadraknya, "Idza sami'a ahadukum nida wal ina'u ayati fala yadhu hatta yabdiha jatuh." Kalau kalian mendengar adzan sahur dengan adzan tiba-tiba kok gelas sudah kacau diangkat, sunnahnya jangan diletakkan sampai begini. Itu sunnah. Tapi bukan sengaja ya, megang gelas terus nggak boleh. Yang tiba-tiba ada itu boleh. Itu sunnah. Itu saking baiknya akhir sahur. Yang ketiga, sunnah puasa itu menyegerakan buka. Istilah Nabi takjil. Hadisnya Bukhari Muslim mengatakan, "Wala yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah." Manusia itu akan terjaga kebaikan puasa selama mau menyegerakan bukanya. Maka istilah takjil itu bahasa Arab segera. Datang waktunya langsung makan atau minum. Itu sunnah yang ketiga. Sunnah yang keempat yaitu memperbanyak doa saat puasa. Mulai fajar sampai maghrib. Semuanya makbul semuanya. Nah, lebih tekankan lagi saat buka enggak tertolak. Nabi mengatakan ada 3 orang enggak akan ditolak. Pertama yaitu seorang yang sedang puasa. Kedua yaitu orang yang terzalimi. Ketiga doanya orang tua untuk anak. Itu doa yang tak mustahil. Maka saat puasa itu perbanyak doa. Khususnya sebagian kita sahur bukan enggak tertolak. Nama doanya apa? Bebas doanya, bebas saja. Cuma ada doa sunnah. Doa itu kalau bebas boleh. Tapi kalau ikut sunnah, pahalanya juga. Pahala doanya ada pahala sunnahnya. Doa sunnah doa itu apa? Ada yang apa? Zahaba domanu wabtalatil uruku watabadal ajru isya. Bukan Allah manafasuti. Itu doanya lemah. Tapi kalau baca boleh, tapi enggak sunnah. Nah, sunnahnya zahaba domanu wabtalatil uruku watabadal ajru isya. Nah, doa ini Nabi ajarkan dengan bahasa Arab dengan pakai kata kerja masa lalu, past tense. Mahadi. Artinya apa? Zahaba domanu artinya telah hilang rasa haus. Sehingga apa? Dibacanya kapan? Setelah berbuka. Kalau di sini kalau berbuka kita bohong. Telah hilang masih haus kok dengan. Oh berarti ibadah buka itu. Setelah berbuka doa apa saja? Silakan. Itu sunnah. Sunnah yang ketiga, yang keempat, yang kelima ya, yaitu memberikan buka kepada yang berpuasa. Buka itu tidak harus satu paket makanannya. Ini satu gelas ini bukan. Atau biji kurma bukan. Hadisnya begini. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan musam ajri syai'. Orang itu kalau memberikan buka pada orang yang sedang berpuasa dapat pahala puasa ini persis pahala dari mana yang berbuka tanpa mengumpulkan. Sehingga apa kalau kita sedang puasa, sedang Kamis, ayam lebih Ramadan, hari itu kita berikan satu gelas saja dalam puasa, hari itu dapat pahala puasa. Sehingga apa kalau kita misalnya Ramadan 30 hari misalnya, kok setiap hari kita sisihkan uang 20.000, kita berikan satu kotak yang berpahala. Itu isinya 48 itu. Masukkan ke masjid kita ini, langsung hari itu dapat pahala 481. Kalau itu bulan kalikan saja. Di mana nggak di mana urusan kita. Jadi kita antar masjid sudah pahala penuh tanpa diminum. Kenapa? Pahala itu sebenarnya hadis yang Muslim wali kullin ri'in ma'nau. Sebenarnya tanda pahala sebenarnya
Tapi ternyata benar, kita beli, kita antarkan, jangan beli di tukang rumah. Itu diantarkan adalah sunnah puasa. Kemudian yang membatalkan puasa itu ada 5 yang sepakat. Apa itu? Pertama adalah yang makan minum dengan sengaja. Yang nggak sengaja itu rezeki. Hadisnya ini Bukhari Muslim. Hadisnya begini, kata Nabi, man nasya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu wa saqa. Orang kalau bisa puasa lupa akan minum kenyang, ingat berhenti, lanjutkan karena apa? Allah sengaja memberikan makan minum. Jadi sengaja Allah dibuat dia lupa. Yang nggak sengaja. Maka orang itu kalau lupa saat puasa makan minum, ingat berhenti, doanya apa? Alhamdulillah. Nah nikmat kok. Jangan istighfar itu terus dosanya nggak bisa nikmat kok. Nah itu. Kedua, batalan puasa yang sengaja buta itu batal. Hadisnya begini, manis takoa amdan fa'ayati wa man zara'ahul qalbu fa'ayati. Yang jalannya muntah wajib mengotot berbatal, yang sengaja nggak wajib tadi. Misalnya orang muntah nggak batal, tapi kalau sengaja keluarkan yang di perut apa? Yang ketiga, yang dengan sengaja mengeluarkan sperma dengan masturbasi, onani, tapi kalau mimpi siang hari apa? Dan yang keempat adalah wanita haid nifas otomatis haram untuk puasa. Yang haram untuk puasa, wajib untuk puasa. Haid nifas mungkin kurang setengah menit nifas batal, dan menit haid batal. Jangan ditambah. Itu yang kelima yang batal, yaitu yang berhubungan suami istri di siang Ramadan itu 5 yang bukan puasa. Itu tentang kalian puasa, mas panjang ya. Nah orang nggak puasa itu macam ya, macam foto, beda macam-macam. Nah, kita akan melanjutkan nanti insya Allah pada bulan yang akan datang. Kita bahas Ramadan khusus nanti tentang ibadah yang disunahkan, yang istimewa Ramadan itu. Untuk saat ini sementara itu kalau ada yang ingin menambahkan bertanya waktu silakan Bapak bisa membuat panca waktu. Menambahkan. Mbak banyak yang nanya. Kebiasaan kita kalau puasa wajib itu biasanya kan setiap habis tarawih itu langsung niat. Langsung? Niat. Maksudnya? Dan tanya-tanya kenal. Gimana maksudnya? Ya, maksudnya itu sah. Jadi begini, dalam semua ibadah niat itu syarat sahnya. Nggak niat nggak sah. Cuma semua ulama nggak ada usul. Niat itu hati. Maka bahasa Arabnya al-qasdi, kerentak. Ucapan itu bukan niat, ucapan itu penegasan niatnya. Maka orang kalau misalnya sholat duhur niat hati atau ya, cuman usul 5 dolar masjid yang benar mana? Yang niatan. Karena ucapan bukan niat. Legernya begini, kalau misalnya nanti Mas mau ke Malang jam 9. Niat sekarang, Pemalang nanti berangkat pakai nawa itu kemana? Langsung saja. Maka Imam Syafi'i, ini imam kita, mengatakan orang mau sholat wajib niat dari sholatnya hati, tapi wajib mulai dengan apa? Allahu Akbar, bukan usul. Jangan orang haji wajib niat, tapi sunnah mengucapkan labbaik. Jadi ucapan itu bukan niatnya hati. Maka enggak. Jadi kalau kita niat sahur, niat puasa enggak otomatis. Tapi boleh mengucapkan itu bukan niat, penegasan saja. Nah, enggak mendapat masalah. Dan kalau tarawih itu otomatis, enggak mungkin tarawih besok niat puasa enggak mungkin otomatis, enggak perlu diusahakan. Itu nanti ada yang lain mungkin. Tapi ada tanya begini, bolehkah takut lupa niat? Kita gabungkan satu kaligus yang satu bulan. Boleh? Nggak boleh. Karena puasa Ramadan itu berapa hari? 29, 30. Nah puasa harian itu berkaitan dengan nyambung nggak? Nggak nyambung. Dibatasi dengan buka. Maka satu hari puasa itu berdiri sendiri. Nggak
nggak satu rangkaian penuh nggak. Karena nggak buka kalau. Karena itu kalau kita niatnya 1 bulan penuh, berarti menambah 1 bulan satu rangkaiannya. Berarti kalau bakal 1 pondok semuanya berarti. Enggak, 1 hari niatnya. Tapi itu kan niat itu nggak harus susah. Langsung kita tambah otomatis. Apalagi saya nggak mungkin kalau saya bakal niat masuk. Di ada yang lain mungkin. Terkait dengan puasa 3 hari tiap bulan itu, nanti Ustaz kan memberikan ada awal, tengah, akhir. Kebiasaan kita yang tahu kan cuma yang tengah itu, 13, 14, 15, dan itu harus dilakukan gandeng. Kalau seandainya itu dilakukan di yang biasanya 13, 14, 15 itu kan biasa, Pak. Kalau dilakukan katakan 5, 6, 7 gitu gimana? Boleh. Yang penting berurutan. Bergandeng. Ya, berurutan gandeng nggak bersama. Biasanya 6, 7, 8, nggak masalah. Atau kita 40 13 kan orang kan? Oh iya, kalau itu. Kita 14, 15, 16 nggak masalah. Karena untuk Indonesia nggak boleh ayam berbitnya nggak boleh. Karena 13-nya tasbih. Maka boleh 14, 15, 16 nggak masalah. Yang penting berurutan 3 hari setiap bulan. Kapan saja waktunya. Aisyah tanya, kapan? Terserah beliau sama mobil. Kadang aman. Kalau tidak berurutan, tidak boleh saja. Nggak berurutan nggak boleh. Jadi umpama sudah 2 hari, terus ada apa gitu, pindah lagi 1 gitu nggak boleh. Nggak boleh, harus berurutan. Kalau 2 hari berarti kapal banyak, bukan 3 hari. Ini ada yang lain mungkin? Gimana? Puasa nada. Ya. Jadi nadar itu yaitu harus dalam bentuk ibadah sunnah ya. Jangan nadar puasa hari Jumat nggak boleh. Karena puasa Jumat itu nggak boleh khususnya. Jangan nadar puasa Senin Kamis 1 bulan misalnya. Berdasarkan 1 bulan itu puasa terus itu menjadi wajib. Jadi nadar itu menaikkan sunnah menjadi wajib. Bukan yang nggak ada aturannya. Sama nadar mau mukulin tangga boleh nggak boleh. Nadar itu yang sunnah yang ada aturannya. Jangan nadar untuk puasa Daud, nadar untuk puasa Senin Kamis 3 bulan dulu. Kalau karena nadar itu ibadah yang sunnah dilakukan wajib. Itu jadi wajib sunnah. Kalau haid, kalau nadar berarti dirubah nanti. Kalau haid kan nggak berpuasa, berarti kan hidupnya saya nadar untuk Senin Kamis. Ternyata waktu sempat haid, maka nggak boleh diganti nanti. Gimana? Tidak, diganti punya saja. Diganti aja. Cuman tetap Senin berikutnya. Apa nanti? Tidak mau apa. Jadi kalau sudah kerjakan Senin saja, kemudian haid, nanti berarti Kamis saja. Nggak perlu diganti. Jadi ada yang lain mungkin. Kecuali yang harus berutang ya. Tadi 3 hari berutang. Saya nadar puasa 3 hari bulan ini. Tiba-tiba waktu 2 hari maka harus mandi diulang. Karena 3 hari itu harus berutang. Karena Senin Kamis nggak berutang. Senin boleh, Kamis boleh. Jadi ada yang lain mungkin nambahkan. Ini ya mungkin. Jadi ibadah boleh atau berniat. Yang sunnah boleh, yang wajib nggak boleh. Contohnya begini, pas kemudian kita mau yang lebih, pas Senin Kamis langsung Senin Kamis, nanti berarti ada 4 hari, 13, 14, 15, 16, Senin Kamis ada sekali. Boleh. Contohnya kita biasanya waktu 6 hari Syawal, tepatnya Senin Kamis saja dapat pahala sekaligus. Sama semua ibadahnya sholat kita sholat dulu mau masjid ada wudhu ada tahiyat qabliyah 2 saja lah nggak perlu di akhir mungkin gimana Pak? Untuk niat selama 1 bulan itu untuk sholat wajib Ramadan itu tidak ada. Nggak boleh loh. Dengan diikuti kita setiap hari itu bangun untuk sholat. Tidak berarti niat. Oh, jangan
otomatisnya. Otomatisnya. Tidak perlu dilakukan. Nggak perlu. Jadi niat itu hati, bukan apa. Maka Imam Syafi'i orang kalau niat hatinya suatu hati nggak tuh. Kau nak lafazkan usul pada asli yang benar. Hatinya juga itu. Karena lafaz itu bukan niatnya itu hati. Maka katakan alhamdulillah kerentak hati caranya. Maka katakan kalau kita mau kemana nanti jam 10 niat ini mau berangkat nggak perlu. Nama itu kemana nggak perlu. Tadi ada niat itu harus diucapkan sebelum tidur. Nggak diucapkan, dilakukan sebelum tidur. Dilakukan. Iya. Tapi kita maghrib tuh, jadi niat puasa itu mulai maghrib sampai subuh. Maghrib besok dan niat, besok niat dan lagi puasa Ramadan besok. Tapi kalau misalnya kita ba'da isya itu udah tidur, nggak tahu besok Ramadan, nggak tahu besok Ramadan. Kita bangunnya subuh, tak hari ini Ramadan nggak bisa, karena tahunya belum subuh. Karena wajib harus dimalamkan. Bisa dimalamkan? Belum. Sepertinya pelaksanaan kita agak kesulitan. Dalam arti kalau sebelum tidur atau habis isya atau isya harus mengucapkan atau Bukan mengucapkan. begini ya. Kita ini sebagai muslim datang di bulan Ramadan, kita kan pasti sudah mempunyai niatan untuk melaksanakan. Sudah cukup itu. Puasa itu setiap hari berdiri sendiri, nggak satu bulan penuh. Satu hari itu satu ibadah sendiri. Besok ibadah sendiri, besok ibadah sendiri. Maka niatnya satu persatu. Iya, dengan kita bangun untuk melaksanakan sahur. Otomatis itu, otomatisnya. Bapak tarawih, kita kalau tarawih itu tahu nggak bisa Ramadan? Otomatisnya. Iya, jadi kita tidak perlu dipersulit kalau tidak. Nggak perlu persulit punyanya nggak perlu. Cuman nggak boleh dirangkai satu bulan penuh. Karena satu hari puasa itu ibadah sendiri, nggak katakan lebih semangat saya bukan gitu. Maka saya katakan kesalahan yang Ramadan itu biasanya hanya di awal Ramadan saja. Jadi nggak salah. Kenapa? Mungkin waktu awal Ramadan kita belum ada informasi Ramadan. Kita kesalahan kita tidur, nggak ada informasi belum tahu kita bisa Ramadan. Bangun malam subuh, berarti kita tahunya apa? Subuh, berarti nggak sah. Karena malamnya kalau bangunnya setengah jam sebelum subuh, boleh, nggak tahu. Kemudian tidur puasa, udah selesai. Jadi maka niat itu nggak. Maka Imam Syafi'i guru kita mengatakan begini, niat itu hati. Maka orang sholat wajib niat apa? Tapi wajib memulai dengan Allahu Akbar, bukan dengan usaha. Tapi boleh kita ucapkan penegasan, tapi penegasan bukan niat. Yang dihitung ada hatinya. Maka Nabi mengatakan man hamma bi hasanatin, orang niat hati kebaikan kan dapat pahala sekali. Maka inna niat hamma itu kerentak hati. Maka niat itu kostum dalam qalbi, kerentak hati niat. Ucapan itu lafaz itu bukan ada penegasan saja. Maka yang saya mengatakan orang kalau niat hatinya satu, tapi ucapan asal yang benar hatinya bukan ucapan. Tidak ada yang lain mungkin. Gitu. Tadi puasa yang 3 hari berturut tadi, itu satuan waktunya Masehi atau Hijriah? Karena kan antara Masehi Hijriah kan tanggalnya kan beda. Tanggal kita tanggal 10 Masehi ini sama Hijriah ini kan beda ketemu. Jadi begini, ibadah itu semuanya pakai tanggal Hijriah, bukan tanggal Masehi. Maka zakat itu haul 1 tahun itu pakai tanggalnya apa? Hijriah. Kalau Masehi terlambat, maka nggak ada puasa khusus, nggak ada puasa Ramadan. Karena nggak ada ibadah pakai Masehi, nggak ada. Pakai Hijriah. Maka tadi kita pakai tanggal Hijriah, bukan Agustusnya. Satuannya Hijriah. Hijriah ibadah Hijriah cuma. Maka nggak ada kan puasa Ramadan dengan puasa Agustus, nggak ada. Karena bulan Masehi puasa Syawal, puasa Sya'ban. Ada yang lain mungkin? Kan?
sahur. Bukan membatalkan puasa. Karena tadi Ustaz kan ngendikan takjil ya Pak. Padahal pengertian takjil untuk kita sejak kecil itu takjil itu kan mesti ada makanan. Jadi bahasa Jawa takjil makan kecil. Ya takjil itu bahasa Arab artinya semuanya gerakan. Walau jujur akhir mas pun dengan takjil. Takjil itu bahasa Arab, bukan bahasa Jawa. Kalau bahasa Arab makan kecil itu. Tapi menyegerakan dengan sebuah air atau Bukan takjil harus makan. Nggak harus. Jadi takjil itu nggak harus makan. Takjil itu dengan nafas yang penting masuk ke mulut. Ya, setelah air takjil. Jadi bukan harus makan kecil, bukan. Dan minum kecil nggak penting takjil. Di ada yang lain mungkin. Baik, kalau tidak ada mungkin sementara keluarkan dan mohon maaf bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.